Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maha suci Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Hingga detik ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel kami. Dan insya Allah akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-25 yang insya Allah yaitu kita akan menguraikan sedikit, yaitu sumpah palsu. Tentu sumpah palsu ini yang dicela oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan ketika seseorang itu dia bersumpah dengan banyak berdusta, maka tentu itu semuanya tidak akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menahan diri, mari kita waspada terhadap apa yang kita ucapkan. Jangan sampai apa yang diucapkan itu membawa menjerumuskan nanti ke nerakanya, tidak mendapatkan pahala dunia, mohon maaf, tidak akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Mungkin dia untung di dunia, namun kecelakaan nanti kelak, dan kecelakaan itu tidak bisa kembali lagi. Mari kita bertobat, muhasabah, introspeksi, mujahadah, senantiasa memperbaiki diri kita dari lisan yang tentu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77. Mari kita simak, kita buka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul Adzim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Ali Imran ayat 77. Ayat ini sudah jelas bahwa kita jangan sekali-kali menjual ayat-ayat Allah, yaitu dengan harga dunia, yang tentu harga dunia itu tidak ada bandingannya dengan pahala balasan nanti di akhirat. Ketika misalkan kita sedang bertransaksi, menjual sesuatu, maka jangan sampai kita berdusta atas sumpahnya demi menguntungkan duniawi. Dan tentu duniawi ini adalah fana, kenikmatan dunia ini adalah fana. Senikmat-nikmatnya dunia itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan kelak. Karena apa? Karena semuanya itu akan musnah. Kecuali yaitu suatu kebenaran yang kita tampakkan dan kita bersumpah
yaitu sumpah palsu itu menjadikan seseorang hatinya gelisah, menjadikan hatinya gersang, tidak mendapatkan ketenangan dan kesengsaraan kelak nanti di yaumul kiamah. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 77 ini menerangkan, dan di sini ada asbabun nuzul, yaitu berkenaan dengan sengketa tentang tanah, sengketa tanah, dan ada dua orang yang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang tergugat itu menghadap kepada Nabi dan dia itu ingin bersumpah, namun setelah itu dia berdiam, kemudian dia menahan diri untuk tidak bersumpah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha malam ri'in muslim lakiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun." Yang artinya, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah namun ia berdusta demi mendapatkan harta seorang muslim, ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tentu ketika seseorang dia bersumpah namun sumpahnya itu penuh dengan kedustaan, ingin mendapatkan hak orang lain, dan dia itu ingin mengambil harta yang bukan haknya dengan bersumpah, sehingga dengan bersumpah itu dia mendapatkan harta benda, namun itu semuanya dimurkai oleh Allah, kecelakaan yang tentunya itu tidak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dia mungkin mengambil harta orang lain, harta yang bukan haknya dengan cara bersumpah. Maka ini juga yang harus diperhatikan oleh kita semuanya sebagai seorang muslim. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 golongan yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, dan diantaranya adalah seorang tajirun, seorang pedagang yang banyak bersumpah. Contoh misalkan, demi Allah ini harganya aja tidak sampai, harganya saja ini tidak bisa saya berikan karena tidak, dari sananya tidak seperti itu. Nah, dengan sumpahnya itu sehingga dia itu menglariskan dagangannya, namun mungkin dia mendapatkan keuntungan duniawinya, laris dagangannya, akan tetapi dia mengatas nama Allah, dia berdusta demi Allah dengan barang tersebut, maka dia tentu sudah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu apa yang ia raihnya, apa yang dapatkannya, harta bendanya tidak mendapatkan keberkahan. Jadilah seorang pedagang yang jujur, jadilah seorang mu'alim yang jujur, jadilah kita ini menjadi insan-insan yang jujur. Maka kita harus menahan diri dari sumpah. Kalau emang sumpah itu tidak diperlukan, maka jangan sekali-kali kita bersumpah. Kalau emang itu sumpah yang sangat diperlukan, boleh. Dan itu banyak para ulama dalam membahas masalah sumpah. Yang dilarang adalah sumpah banyak kedustaan demi meraih keuntungan dunia yang fana ini. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa ketika itu ada seorang Al-Ayyas yang berkata, nah ini, demi Allah ayat ini turun berkenaan dengan diriku dahulu. Antara aku dan seorang laki-laki Yahudi terjadi persengketaan tanah. Yahudi itu memungkiri tanah milikku, maka aku membawa perkara ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau memiliki bukti? Aku menjawab, tidak. Beliau lalu berkata kepada si Yahudi, bersumpahlah. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, jadi ini bersumpah lalu boleh pergi membawa hartaku? Maka ketika si Yahudi itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jadi ia bersumpah lalu boleh ia pergi membawa hartaku? Maka setelah itu
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 77 berkenaan dengan sumpah. Maka kita sebagai orang muslim tidak boleh kita itu mengakui yang bukan hak kita. Ataupun kita ini ingin memiliki, tahan diri. Karena itu bukan hak kita. Karena itu termasuk daripada perbuatan yang keji, perbuatan yang batil, mengambil hak saudara kita, orang lain dengan bersumpah, itu adalah dosa-dosa besar yang tentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala mali imri'in muslim bi ghairi haqqi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu." Yang artinya barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak, pasti ia akan berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat dan Allah murka kepadanya. Tentunya setiap kita, pengakuan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ketika kita merampas hak saudara kita, kelak nanti Allah akan memperlihatkan di yaumul kiamah dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka semuanya ada kisos. Ketika hak orang lain, hak saudara kita ambil, maka nanti pembalasannya di yaumul kiamah. Pada hari ini mungkin ketika seseorang tidak mempunyai kekuatan, karena mungkin itu dia benar, dia harta miliknya, tapi mungkin tidak ada bukti dan mungkin itu curang, maka ingat, di sana di mahkamah Allah tidak ada yang bisa berkutik. Semuanya akan dipersaksikan, akan diperlihatkan, akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya pasti dan kebenaran dan janji Allah akan pasti dan nyata. Maka teman sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang menghancurkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah al-kabairu al-isruk, yaitu berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan ini akan menghancurkan seseorang. Wa ukuku bil walidain, kemudian dia itu berbuat durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, kemudian bunuh diri dengan keputusasaan, wal yaminul gumus, kemudian dia seringnya bersumpah, sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Maka di sini bersumpah dengan selain Allah tentu dilarang. Bersumpah demi Ka'bah, bersumpah dengan benda apapun, ini sumpah dengan atas nama nenek moyang dan sebagainya, ini adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Maka seorang mukmin yang sejati adalah disebutkan barang siapa yang harus bersumpah, maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan Allah atau hendaklah diam. Ketika bersumpah harus dengan kebenaran. Ketika seorang muslim tentunya dia selalu menjaga lisannya dari hal-hal yang merugikan dia di akhirat nanti. Teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang pembahasan yaitu pembahasan sumpah palsu yang tentu ini merugikan kita dunia, dan kita harus menjaga, menahan diri lisan kita dari ucapan-ucapan yang tentunya akan menjerumuskan ke sebuah dosa, dan dosa besar diantaranya adalah sumpah palsu. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, yang selalu menjaga, yang selalu memelihara, yang selalu kita ini menjaga dari hal-hal yang membuat kita ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.